Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA tema 9 subtema 2 dan 3, yaitu tentang benda-benda langit dan perkembangan ilmu astronomi. Ayo langsung saja kita bahas pada video kali ini dan dengarkan, tonton sampai habis dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke, matahari ini sebagai bintang dalam tata surya, ya, karena tata surya ini merupakan suatu bagian dari galaksi Bima Sakti yang terdiri dari banyak bintang. Bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Nah, bintang selain matahari tidak terlihat jelas dari bumi karena jaraknya yang sangat jauh, lebih jauh dari jarak matahari ke bumi. Sebagai bintang di tata surya, matahari memancarkan cahayanya sendiri, ya. Cahaya matahari juga menjadi sumber energi yang paling penting bagi kehidupan di bumi, karena energi matahari ini dihasilkan dari reaksi yang terjadi di inti matahari, sehingga banyak manfaat dari energi matahari ini banyak sekali, terutama untuk kehidupan di bumi. Salah satu manfaatnya yang pertama adalah untuk proses fotosintesis pada tumbuhan, untuk tahap evaporasi atau penguapan air pada daur air, bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan juga sebagai acuan dalam penanggalan kalender Masehi atau Syamsiah. Ini adalah beberapa manfaat dari adanya matahari. Nah, selain benda-benda planet yang ada di angkasa, ya, selain planet-planet yang disebutkan seperti Merkurius, Venus, dan sampai seterusnya di pertemuan sebelumnya, ada benda-benda angkasa yang juga bergerak mengelilingi matahari, ya, yang memiliki lintasan juga sendiri, ya. Benda-benda angkasa tersebut ada pada sistem tata surya, yaitu diantaranya ada namanya asteroid, ada meteoroid, ada meteor, dan ada meteoroid. Asteroid adalah benda angkasa berukuran kecil yang mengorbit matahari yang berada di antara planet Mars dan Jupiter. Nah, jadi benda ukurannya kecil mengorbit, berputar mengelilingi matahari, berada antara planet Mars dan Jupiter. Nah, ini yang biasa disebut, ada yang namanya sabuk asteroid. Terus ada namanya meteoroid. Meteoroid adalah benda langit yang berukuran kecil, bergerak bebas di luar angkasa. Beda lagi, ada namanya adalah meteor. Meteor adalah meteoroid yang memasuki atmosfer bumi dan habis terbakar sebelum mencapai permukaan bumi. Jadi kalau meteor itu adalah benda luar angkasa yang memasuki atmosfer bumi, ya, karena lintasannya itu bebas, akhirnya ada yang masuk menerobos ke bumi, kemudian bergesekan dengan atmosfer bumi sehingga seperti kayak bintang jatuh. Inilah yang disebut meteor. Ada juga meteorit, yaitu meteorit itu adalah meteoroid yang memasuki atmosfer bumi dan tidak habis terbakar. Nah, jadi ini yang sudah sampai di bumi, ini adalah meteoroid. Nah, bulan sebagai satelit alami bumi. Satelit alami bumi adalah benda angkasa berbentuk secara alami dan bergerak mengelilingi sebuah planet. Itu adalah satelit. Nah, planet bumi ini memiliki satu satelit, yaitu bulan. Permukaan bulan ini tidak bisa memancarkan cahaya, tapi memantulkan cahaya matahari, sehingga permukaan bulan terlihat dapat bersinar. Nah, bulan beredar memiliki orbit yang tetap akibat dari adanya gravitasi bumi terhadap bulan, sehingga beredarnya mengitari bumi itu tetap orbitnya.
Kala rotasi bulan dengan kala revolusinya sama, yaitu 29,5 hari. Hal ini mengakibatkan permukaan bulan menghadap ke bumi selalu sama, bentuknya sama. Nah, hanya nanti yang bersinar bentuknya berbeda. Nah, tapi permukaan dilihat dengan mata itu permukaannya sama. Sedangkan pengelompokan planet berdasarkan garis edar bumi, maka berdasarkan letak garis edar ini planet dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet inferior dan planet superior. Nah, yang termasuk planet inferior adalah Merkurius dan Venus karena batasnya adalah bumi. Sedangkan superior adalah planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ini adalah planet superior di luarnya bumi. Nah, dan penyusun planet tergantung dari posisi planet itu sendiri. Planet yang posisinya dekat dengan matahari seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars tersusun dari batuan dan logam. Sedangkan planet yang posisinya jauh dari matahari seperti Jupiter, Saturnus, dan lain-lain tersusun dari Jupiter dan Saturnus ini tersusun dari gas hidrogen dan helium. Sedangkan yang paling jauh lagi adalah Uranus dan Neptunus, ini tersusun dari gas es yang memadat. Gas es yang memadat. Ini adalah planet berdasarkan garis edar, yaitu garis edar bumi terutama, yaitu inferior dan superior. Kemudian planet, selain planet ini ada juga yang namanya komet. Komet ini bergerak mengelilingi matahari, namun lintasan komet sangat lonjong. Nah, misalkan bumi itu ya lonjong seperti ini, tapi komet ini lebih lonjong lagi dibandingkan planet-planet yang lain. Dan lintasan komet ini berada di antara lintasan planet luar, berarti di atas, di sebelahnya Mars ke semakin jauh ya. Pada saat melintas di dekat matahari, ekor komet ini akan berpijar menjauhi matahari akibat dari dorongan angin matahari. Oleh sebab itulah komet disebut bintang berekor. Nah, komet tersusun atas gas, debu, es yang membeku, ya, gas, debu, dan es yang membeku. Berdasarkan planet garis edarnya, ya. Berdasarkan garis edarnya ini planet dibedakan menjadi dua ya, termasuk garis edar sabuk asteroid ya. Sabuk asteroid itu antara planet Mars dan Jupiter, sehingga ada yang namanya planet dalam dan ada planet luar ya. Planet dalam itu Merkurius, Venus, Bumi, Mars ya. Ada 4 planet yang berada di sabuk asteroid di dalamnya ya. Lintasannya di dalam lintasan sabuk asteroid. Terus yang di luar sabuk asteroid adalah ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, ini disebut planet luar. Sabuk asteroid ini adalah merupakan lintasan asteroid yang mengelilingi matahari, terletak antara planet Mars dan Jupiter. Selanjutnya kita pahami bahwa dalam bidang astronomi ya, sekarang banyak ditemukan penelitian macam-macam. Astronomi adalah cabang ilmu yang mempelajari berbagai benda langit dengan sifat dan gejalanya. Salah satu penemu bidang astronomi adalah Galileo Galilei ya, penemu teleskop ya, teleskop. Terus ada Sir Isaac Newton ya, adalah penemu teleskop pemantul atau reflektor. Nah, ini adalah seorang penemu-penemu yang digunakan untuk meneliti ya benda-benda luar angkasa. Pada waktu itu adalah ditemukannya teleskop yang bisa digunakan sampai sekarang untuk meneropong bintang dan lain-lain atau benda luar angkasa lainnya. Jejak perkembangan ilmu astronomi ini sudah dimulai pada peradaban bangsa Sumeria dan bangsa Babilonia sekitar tahun 3500 sampai 3000 sebelum Masehi. Sebelum Masehi belum ada tahun berarti ya, belum
ditentukan berarti 3.500 sampai 3.000 sebelum Masehi. Kisaran tahun tersebut bangsa Sumeria dan Babilonia mampu mengetahui gambaran pola-pola rasi bintang. Kemudian pada tahun 500 sebelum Masehi, masyarakat India kuno menemukan teori bumi berputar pada porosnya. Kemudian dilanjut dengan penemuan Kopernikus tentang bumi bukanlah pusat dari alam semesta, melainkan bumi merupakan perputaran mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Yang pusat adalah matahari. Kemudian penemuan ini didukung dengan penemuan dan pengamatan Galileo Galilei dengan teleskopnya pada tahun 1564 sampai 1642. Dan penemuan ini juga dibenarkan dengan penghitungan Johannes Kepler tahun 1571 sampai 1630, yaitu matahari sebagai pusat tata surya. Ini adalah penemuan di bidang astronomi. Nah, dalam perkembangan astronomi modern, ya, ini semakin hari semakin sangat cepat berjalannya. Para ahli astronomi ini fokus mengirimkan peralatan maupun manusia untuk melakukan penelitian di luar angkasa. Hal ini didukung oleh adanya teknologi canggih yang merupakan hasil penyempurnaan dari penemuan sebelumnya. Teknologi yang digunakan untuk mengirim peralatan dan manusia keluar angkasa salah satunya adalah berbentuk pesawat ulang-alik. Pesawat ulang-alik yang pertama kali yaitu Vostok 1 ini mampu membawa Yuri Gagarin sebagai manusia pertama yang menjelajahi luar angkasa pada tahun 1961. Kemudian disusul oleh John Glenn sebagai manusia pertama yang mengorbit bersama bumi dengan pesawat Friendship 7 pada tahun 1962. Dan juga ada Neil Armstrong sebagai manusia pertama yang mendarat di bulan dengan pesawat Apollo pada tahun 1969. Nah, peneliti dari berbagai negara melakukan berbagai misi penjelajahan ke luar angkasa sampai sekarang ya, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang astronomi. Oke, demikian ya teman pada kesempatan kali ini untuk tugas IPA. Silahkan dikerjakan subtema 2 halaman 145 ya, muatan IPA, dan subtema 3 muatan IPA juga. Nah, di buku pena 6D. Demikian ya pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami, dapat bermanfaat. Silahkan tambah referensi yang lain untuk baca-baca buku yang lain. Saya Hri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.